Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dan saya Nujman di channel Nujman. Jadi hari ini kita akan bahas tentang beberapa soal tentang turunan ya. Jadi di sini kita udah ada nih nomor satu, yaitu turunan dari fx sama dengan pi plus 2 adalah. Jadi yang ditanyakan adalah f aksen dari dari persamaan ini. Nah, ini kalau rumusnya itu kan begini ya. A X N min 1 A X pangkat N sama dengan A dikali N dikali X pangkat N min 1. Nah, di sini itu pi per 2. Pi plus 2, maaf ya. Pi plus 2. Di sini kan pi tidak mempunyai variabel X. 2 juga tidak mempunyai variabel X, maka pi plus 2 ini jadi 1 ya. Jadi satu kesatuan gitu. Karena sama-sama tidak mempunyai variabel X. Jadi kita kalau tidak punya variabel X itu bisa dikatakan juga seperti ini. Variabel X-nya yaitu X pangkat 0. Karena apa? Karena X pangkat 0 ku sama dengan 1. Jadi ini sama dengan pi plus 2 dikali 1. Sama aja kan? Karena kan semua bilangan yang dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Nah, begitu. Nah, kita masukkan pakai cara yang ini ya. Jadi di sini pi plus 2 dikali n-nya itu 0 dikali X pangkat 0 dikurangi 1. Nah, ini kan pi plus 2 dikali 0. Semua bilangan yang dikali 0 kan hasilnya 0. Ya, maka jawaban akhirnya itu 0. Jawabannya yaitu yang A. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Di sini pertanyaannya yaitu turunan dari fx sama dengan 7 per 3x dikali x pangkat 5 akar 7. Nah, jadi yang pertama kita lakukan yaitu mengelompokkan x-nya. Oh, ternyata di sini setelah dilihat x-nya itu cuman ada satu ya. Cuman ada satu variabel x. Di sini kan fx sama dengan 7 per 3 x dikali akar x pangkat 5 akar 7 x pangkat 5. Nah, di sini kan tidak ada tanda tambah kan, ini cuma ada kali, berarti ini x yang ini sama x yang ini bisa dijadikan satu. Jadi 7 per 3 dikali x dikali x pangkat 5 per 7 ya kan, seperti sifat dari sifat polinomial ya. Lalu di sini kan ini masih belum jadi satu kan ya. Nah, kita jadikan 1. 7 per 3 dikali ini kan x pangkat 1. Nah, kalau x dikali x maka pangkatnya ditambahkan, berarti x 1 ditambah 5 per 7, maka jadi 7 per 3 dikali x pangkat 12 per 7. Menggunakan rumus tadi yang A x pangkat n
sama dengan A dikali N kali X pangkat N min 1. Di sini 7/3 dikali ini N nya kan yang 12/7, berarti dikali 12/7 dikali X dikali 12/7 dikurangi 1 sama dengan ini bisa coret, jadi ini juga coret, ini sisa 4, berarti 4 dikali X pangkat 5/7. Nah, di sini di jawaban sini yang bentuknya kayak gini nggak ada kan. Nah, kita kembalikan lagi ke bentuk yang awal menjadi 4 dikali akar X pangkat 5 akarnya 7. Nah, di sini kita ada jawabannya, yaitu jawabannya yang D. Oke, sekarang kita lanjut ke yang nomor 3. Di sini soalnya turunan dari fx sama dengan 3x kuadrat plus 5x min 6. Nah, ini tinggal dikerjakan ya. Di f aksen x sama dengan menggunakan rumus yang tadi. Nah, kita ingat kembali ya, yaitu A dikali X pangkat N sama dengan A dikali N dikali X pangkat N min 1. Nah, ini tuh ya, rumus ini harus selalu diingat. Lanjut. Ini di sini 3x kuadrat. Berarti A-nya 3. N-nya 2 dikali 2 dikali X pangkat 2 minus 1 ditambah 5. Sini kan 5x pangkat 1 kan, seperti itu. Berarti 5 dikali 1 dikali X pangkat 1 dikurangi 1 dikurangi 6. Nah, ini kan X pangkat 0 dikurangi 6 dikali 0 dikali X pangkat 0 dikurangi 1 sama dengan 3 dikali 2 itu 6, 2 dikurangi 1 1, X pangkat 1 itu X, ditambah 5 dikali 1 5, 1 dikurangi 1 0, X pangkat 0 itu 1. Ya, enggak usah ditulis ya. Dan sudah ketemu ya di sini. F aksen X-nya yaitu 6x ditambah 5. Jawabannya yang A. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke nomor 4. Pertanyaannya yaitu, jika fx sama dengan 2/3 x pangkat 3 dikurangi 1/4 x kuadrat, maka turunan dari fx atau f aksen x adalah, kita ingat kembali rumusnya, yaitu A X pangkat N sama dengan A dikali N kali X pangkat N min 1. Di sini f aksen X sama dengan, nah, dari 2/3 X pangkat 3 yang berlaku A yaitu 2/3 dikali N, N-nya itu 3 kan, 3 dikali X pangkat 3 dikurangi 1 dikurangi 1/4, N-nya itu 2 dikali lagi dengan X pangkat 2 minus 1 sama dengan, di sini bisa coret, habiskan, sisa 2 saja, dikali X 3 dikurangi 1 itu 2, berarti X kuadrat dikurangi 1/4. Maaf, ini kan bisa dicoret ya,
coret di sini 2, jadi 1/2 dikali X, 2 dikurangi 1 itu 1, berarti X pangkat 1, tapi nggak perlu ditulis kan. Nah, udah selesai nih. F aksen X nya sudah ketemu. Oh, belum ternyata. Di sini di pilihannya bentuknya diminta 1/4 X depannya atau 1/2 X. Maka kita keluarkan bisa dikeluarkan berapa ya? Bisa dikeluarkan 1/2 X. Nah, ini 2X kuadrat. Kalau dibagi 1/2 X, maka hasilnya 4X. Ini kan X dikali X kuadrat, setengah dikali 4, 2. Benar kan? Lalu 1/2 X bagi 1/2 X itu 1. Nah, ini jawabannya sebenarnya. Berarti yang D. Oke, sekarang kita mau kerjakan nomor 5. Nomor terakhir di video kali ini ya guys ya. Nomor 5 yaitu soalnya jika Gx sama dengan 5X kuadrat ditambah 4Px dikurangi 3 dan G turunan G2 sama dengan 4 dan nilai turunan G1 sama dengan, ini yang ditanyakan itu nilai dari turunan G1. Nah, yang pertama kita lakukan itu mencari P-nya. P-nya itu berapa sih? Bagaimana cara mencari P? Cara mencari P itu menurunkan Gx-nya lalu dimasukkan 2. Jadi dimasukkan G aksen 2 sama dengan 4. Oke, kita coba dulu. G aksen X sama dengan, kayak rumusnya tadi, AX pangkat N sama dengan A dikali N kali X pangkat N min 1. Enggak, jangan bosan-bosan ya menghafal rumus ini karena ini rumus dasar dari turunan. Lalu nih 5X kuadrat di 5 dikali 2 dikali X pangkat 2 minus 1 ditambah 4P. Nah, ini kan 4Px. Nah, 4P ini berlaku sebagai A atau berlaku sebagai konstanta dari variabel X. Berarti ini kan dianggap X pangkat 1 ya, berarti 4P dikali 1 kali X 1 kurangi 1 dikurangi 3, ini X pangkat 0 dikurangi 3 kali 0 kali X pangkat 0 kurangi 1. 5 dikali 2 sama dengan 10. 2 dikurangi 1 sama dengan 1, berarti X pangkat 1. Satunya nggak usah ditulis. Ditambah 4P dikali 1 itu 4P tetap ya. Lalu 1 dikurangi 1 itu X pangkat 0. X pangkat 0 itu 1. 4P dikali 1 tetap 4P, jadi tidak perlu ditulis. Nah, dari sini ini kan ditemukan G aksen X sama dengan 10X ditambah 4P. Nah, kita cari 4P nya, kita masukkan G aksen 2 nya. G aksen 2 sama dengan 10. Nah, ini X nya diganti 2 kan, berarti ini 10 dikali 2 ditambah 4P sama dengan 4. Ini kan G aksen 2 nya kan sama dengan 4. Di 10 kali 2 20 ditambah 4P sama dengan 4. 4P sama dengan minus 16. Nah, kan 4 dikurangi 20 minus 16. P sama dengan minus 4. Minus 16 dibagi 4 itu minus 4. Nah, sekarang tinggal langkah terakhir, yaitu mencari G aksen 1-nya. G aksen 1 sama dengan 10 dikali 1 ditambah 4P. Dan tadi ini G aksen X ya.
X nya diganti 1, berarti 10 kali 1 tambah 4B sama dengan 10 kali 1 10. Tadi 4B nya ditemukan, minus 4, berarti 4 dikali minus 4 sama dengan 10 ditambah 4 kali 4 16, lalu ini ada minus berarti negatif ya, negatif 16. 10 plus ketemu minus jadi minus 16 sama dengan minus 6. Nah, ketemu jawabannya yaitu yang C. Nah, sudah deh, kita di video kali ini kita sudah membahas 5 soal dari 5 soal tentang turunan. Sampai ketemu di next video. Bye bye. Sekian dari saya. Like bila suka, share ke teman-teman kalian agar menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.